Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu bersama-sama dalam acara kajian Selasa malam, sebuah kajian yang memang kita niatkan untuk saling menginspirasi, saling belajar begitu. Baik dari sisi pengalaman publikasi, pengalaman metodologi maupun juga substansi yang didiskusikan. Nah, Pak Barul insya Allah nanti mohon perkenan untuk pertama berbagi pengalaman bagaimana Pak Barul pada waktu itu bisa mempublikasikan mungkin perjalanan papernya lah begitu, apa barangkali sempat terseok-seok atau barangkali langsung lurus-lurus saja langsung begitu, ya, bisa diceritakan gitu ya. Terus kedua juga mohon nanti ketika menceritakan substansi papernya juga diberikan ruang-ruang metodologinya gitu ya. Jadi tidak hanya pada substansi kesimpulan gitu. Meskipun itu juga penting gitu, tapi saya kira kita saling menginspirasi di luar sebagai substansi, kita juga saling menginspirasi sesama peneliti gitu. Nah, saya kira itu dari saya pengantarnya. Pak Barul nanti silahkan menyampaikan apa yang perlu disampaikan, mungkin bisa 30 menit, 35 menit begitu ya. Dan kemudian bisa kita lanjutkan dengan diskusi gitu. Monggo, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Akbar Susamto sudah memberikan ruang dan waktu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk sharing. Sebenarnya kurang pantas juga sih. Saya yakin justru teman-teman semuanya, mungkin Pak Akbar juga mungkin lebih memberikan banyak pengalaman dibandingin saya sebenarnya. Lebih banyak menginspirasi sebenarnya Pak Akbar dan mungkin Bapak Ibu semuanya di sini, gitu kan. Dan mungkin seperti yang disampaikan Pak Akbar, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu dan ruang, dan terima kasih kepada Allah SWT yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa banyak berbagi lagi pada kita semuanya. Baik itu berbagi dalam hal apapun itu, khususnya ilmu pengetahuan, dan juga kalau kita sebagai seorang researcher atau peneliti, pastinya kita akan sharing banyak hal, tidak hanya publikasi, tapi juga sharing experience, everything yang sekiranya itu bisa mensupport dan juga bisa istilahnya apa ya, memberikan masukan bersama-sama gitu kan. Karena penelitian itu pada prinsipnya tidak akan ada habisnya gitu kan. Dan pastinya setiap kali kita melakukan sebuah penelitian itu pasti nanti tidak terlepas yang namanya limitation, keterbatasan. Dan maka diperlukannya studi-studi berikutnya yang harapannya itu bisa mensupport. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan, saya mungkin nggak punya slide ya Pak Akbar ya. Kita langsung ke poin-poinnya aja kali ya. Oke, seperti yang dikutip dalam, saya mau izin sharing terlebih dahulu pada Pak Akbar dan teman-teman semuanya. Oke, jadi jadi inti poin daripada artikel ini sebenarnya jelas banget terlihat ya, bahwasanya kita akan membahas terkait tentang NPF, non-performing financing, gitu kan. Cuma sebenarnya untuk publish di sini itu sebenarnya saya masih saya merasa paper saya ini masih sangat kurang sekali. Karena apa? Deep-nya itu kurang gitu. Saya jujur pada saat diterima ini selain seneng, tapi juga terkadang saya juga merasa belum puas gitu kan, karena underpinning istilahnya the issue itu belum klimaks, namanya seperti itu gitu. Di sini membahas terkait tentang non-performing financing, di mana memang kita ingin melihat sejauh mana hubungan antara atau dampak di efek gitu kan. Islamic financing berarti pembiayaan Indonesia ini artinya labor. Jadi
labor di sini makanya ada sedikit apa ya? Kalau di UK itu kan istilah labor itu kan kayak semacam apa ya? Karyawan ya, gitu kan. Nah, tetapi di sini yang saya maksud labor itu bukan seperti itu. Labor lebih sering kepada hubungan kerja, perkembangan hubungan kerja gitu kan. Hubungan kerja di sini lebih kepada adalah marketingnya sebenarnya. Jadi saya tuh di sini mencoba untuk mengcombine antara Islamic financing dan juga labor relationship development. Itu bagaimana hubungan antara marketing. Marketing di sini posisinya adalah diinterpretasikan perbankannya. Gitu. Jadi pihak perbankan itu kira-kira pada saat dia melakukan komunikasi dengan nasabah, itu kira-kira apakah NPF-nya itu akan semakin menurun atau tidak. Namanya seperti itu. Karena selama ini, karena waktu pas penelitian ini dilakukan di tahun 2015, maaf, di tahun 2014 ya, penelitian 2014, itu waktu itu memang NPF perbankan syariah sangat fluktuatif sekali, gitu kan. Dan waktu itu case study yang saya buat lebih kepada bank muamalat, ya gitu. As I mentioned in this paper that if the Islamic Bank Muamalat as the pioneer of Islamic bank in Indonesia since 1991 or 1992. Nah, maka itu menjadi fokus saya. Kenapa Bank Muamalat itu hanya cuma dari sini kita bisa melihat ternyata memang terkadang dengan adanya hubungan antara perbankan dengan pihak nasabah itu juga terkadang juga dapat mempengaruhi gitu kan. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi daripada performance perbankan sendiri. Karena apa? Pada saat kita melakukan sebuah sharing bersama nasabah. Kalau kita kan istilahnya di perbankan kan kita mitra ya, bukan antara debitur sama kreditur, lebih kepada mitra. Sharing kepada mitra kita sampaikan, Bapak Ibu nanti jangan telat ya, gitu kan, Bapak Ibu nanti kita gini ya, gitu. Kita mencoba ke arah ke sana sebenarnya. Nah, cuma karena sekali lagi karena memang harapannya di sini pada saat kita menemukan berarti ini ada hubungan nih, gitu kan. Berarti bagaimana? Kita punya asumsi seperti itu. Bahwasanya harapannya pada saat kita melakukan hubungan baik kepada nasabah, itu harapan reminder Bapak Ibu jangan lupa ya nanti mengangsur ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak teman-teman atau mungkin pernah melakukan pembiayaan dengan pihak multi-finance, Islamic multi-finance misalkan, syariah multi-finance, itu biasanya tuh akan dikasih reminder tuh WA gitu kan. Bapak Akbar Susamto, mohon maaf, jangan lupa angsuran pada bulan ini gitu kan. Abaikan informasi ini apabila Anda telah melakukan. Nah, seperti itu terkadang itu juga bisa secara psikologis. Nah, kita akan membuktikan dalamnya hubungan antara pembiayaan syariah itu dengan adanya hubungan antara nasabah dengan juga perbankan itu kalau di-combine secara baik itu kira-kira gimana? Apakah bisa menyebabkan performance financing-nya itu semakin tinggi atau semakin turun gitu kan? Nah, kita berawal dari situ gitu kan. Makanya pada saat saya submit di tahun 2015 ya, kemudian tahun 2016 itu mengalami istilahnya banyak revisi gitu kan. Karena di sini banyak sekali terjadi informasi-informasi yang kurang lengkap, kurang detail gitu kan. Dan saat sampai publish pun saya juga masih belum puas sebenarnya gitu kan. Tapi ternyata dari reviewer sudah bisa meng-approve atau meng-ACC gitu kan. Nah, maka di sini kalau kita melihat dari datanya ya, metodologi penelitiannya ya, ini saya menggunakan yang pertama dengan menggunakan ini data kuantitatif ya di sini ya, yaitu menggunakan annual report gitu kan. Terus kemudian di sini juga saya menggunakan kuesioner juga gitu kan, kuesioner. Ini juga kita coba untuk istilahnya, karena memang sebuah data itu kan harus satu persatu ya, kita akan mencoba untuk mengetes apa gimana gitu kan, seperti apa, karena memang data yang digunakan itu data
menggunakan laporan keuangan dari tahun 2008 sampai 2012 ya, itu kan NPF-nya ini ya, gitu. Nah, di sini dan lucunya adalah jadi karena data yang saya gunakan itu merupakan data kuantitatif yang terdiri dari primary, ya, secondary dan juga primary. Nah, ini juga permasalahan juga dalam penelitian ini sebenarnya gitu kan. Karena apa? Karena dalam satu model penelitian, ya, dalam satu model penelitian itu kan harusnya kan dari satu ini ya, satu apa namanya, satu resources gitu kan. Kuanti ya berarti ya primary gitu kan. Secondary ya secondary gitu kan. Sorry, kalau pakai kuesioner ya kuesioner gitu kan. Annual report ya pakai annual report gitu kan. Nah, tapi di sini kita akan mencoba untuk mengcombine itu gitu kan. Dan ini agak susah interpretasinya gitu kan. Makanya saya itu major revision sampai berapa kali ya? 3 atau 2 kali. Banyak banget gitu kan. Karena nggak make sense gitu loh. Makanya di sini these resources, data use of experiment, availability, moreover, primary data collected via questionnaire, and bla 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 dan sebagainya. Nah, makanya di sini kita harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana metode penelitiannya. Nah, yang jelas untuk mungkin teman-teman sudah membaca ya mungkin ya artikel ini. Yang jelas masih banyak kekurangan. Makanya di sini data yang sebenarnya itu lebih kepada data primary yaitu kuesionernya sebenarnya gitu kan. Nah, dan di sini populasi cukup karena di sini lebih kepada region ya. Karena jujur salah satu komentar dari reviewer, this paper is it not represent ya, tidak merepresentasikan the Islamic performance whole in Indonesia gitu kan. Dia sangat sangat konsen di situ. Dia mengatakan bahwasanya penelitian ini tuh tidak bisa merepresentasikan Indonesia sebenarnya, Islamic Bank itself, karena hanya cuma berapa bank gitu kan, sedikit sekali, dan itu pun only in a region in Surakarta Indonesia gitu kan, sangat kecil sekali skopnya. Makanya ini mungkin bisa menjadi bagian Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua di sini untuk bisa lebih melanjutkan lagi kekurangan penelitian saya. Itu yang harus dilakukan to improve, to enhance the quality research gitu kan. Dan di sini juga dikatakan bahwa saya kalau kita lihat findingnya ya, has significant effect NPF in contrast labor relationship developments has no effect on NPF Islamic Bank. In addition, both EF and LRD simultaneously had an effect on NPF. Nah, gitu. Jadi dalam penjelasan saya nanti mungkin bisa dibaca bahwasanya memang dalam penelitian ini, kalau kita berasumsi ya, dengan adanya kita negosiasi, dengan adanya kita sharing dengan nasabah, itu harapannya tuh NPF bisa turun, tapi ternyata tidak sama sekali, gitu kan? Sama sekali tidak ada, gitu kan? Jadi sama sekali tidak berdampak. Mau perbankan tuh masih reminder kayak, mau perbankan syariah itu melakukan apa ya sosialisasi kayak sebagainya, itu ternyata memang apa ya sama sekali tidak memberikan efek NPF-nya, non-profit financing gitu kan. Jadi nggak berdampak sama sekali. Akan tetapi, walaupun tidak berdampak, tapi kenyataannya, kalau dilihat di tulisan saya ya, ada penjelasannya ya, itu ternyata memang mereka udah melakukannya gitu kan. Jadi sebenarnya effort-nya itu udah ada. Jadi pada saat kita melakukan sebuah penelitian dan ternyata itu tidak berdampak, itu bukan berarti bahwa saya oh ya udah tidak berdampak ya udah. Enggak, kita harus mendiskusikan. Oke, kalau ini tidak berdampak tapi ternyata dilakukan berarti di sini ada effort. Artinya ada usaha perbankan syariah better daripada tidak sama sekali gitu kan. Nah, makanya ini menjadi sebuah kajian kembali nantinya pada saat teman-teman semuanya melakukan penelitian khusus di perbankan syariah, di mana memang harapannya dengan adanya kita melakukan sosialisasi perbankan syariah, khususnya untuk pembiayaan syariah itu harapannya NPF itu bisa turun. Mereka lebih senang mungkin dengan adanya awareness, dengan adanya komunikasi yang baik kepada para nasabah, itu harapannya bisa menurunkan tingkat NPF. Karena sekali lagi performance salah satu pengukuran ya, salah satu saya bilang ya pengukuran kinerja perbankan di mana memang kita melihat kalau NPF-nya semakin tinggi otomatis
tingkat pengembaliannya itu juga akan semakin menurun gitu kan, sehingga pada saat itu juga kita tidak akan mendapat nasabah yang harusnya mendapatkan bagi hasil, tapi ternyata dia bisa jadi mungkin bagi hasilnya tidak tinggi gitu kan. Makanya kita harus menjaga kestabilan daripada financial performance, especially for Islamic financing, khususnya daripada pembiayaan syariah itu sendiri gitu kan. Makanya penelitian ini dilakukan. Makanya pada saat paper ini dipublish, itu majoringnya yang paling besar kesalahannya itu adalah yang pertama adalah isu yang diangkat tidak jelas, gitu kan. Makanya di situ saya mencoba untuk lebih deep lagi dalam memahami atau memberikan apa ya istilahnya ya, memberikan informasi kepada readers itu bagaimana caranya, oh penelitian ini layak untuk dipublish. Jadi mereka tahu. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian ini memang pada prinsipnya sampai saya 4 kali running ya waktu itu ya, gitu kan, untuk primer ini. Makanya memang itu agak susah, gitu kan. Sampai saya harus menggunakan waktu itu ya, mungkin waktu itu ya tahun 2015 pengalaman penelitian saya itu masih sangat kurang sekali, gitu kan. Makanya dulu kita menggunakan stepwise, pakai SPSS ya, menggunakan stepwise gitu kan. Jadi kita harus runningnya satu-satu gitu. Nah, itulah yang terjadi mengapa kita di publikasi ini terutama ya, di paper ini memang cukup banyak revisiannya ya. Cukup banyak revisiannya, cukup banyak istilahnya yang menjadi concern di sini gitu kan. Makanya di sini ada berapa tahun ya? 5 ya, Februari, Januari ya at least 2-3 tahun. Karena ini publish-nya sekitar 2018 ya, 2018 gitu kan. 2018, dan ini memang apa ya, menjadi sorotan juga, pelajaran buat saya juga. Ternyata memang menulis paper itu bukan sekedar menulis sebenarnya. Semua dikembalikan kepada niat ya. Jadi kalau saya pribadi, saya belajar dari supervisor saya. Saya belajar, ya ini sharing juga sekalian ya. Saya belajar dari supervisor saya, Dr. Muslim Harsani Muhammad yang dari IIUM Malaysia. Beliau mengatakan bahwasanya kalau kita menulis paper itu semuanya based on the niat, gitu kan. Niatnya apa, gitu kan. Kalau niat kita memang, karena waktu itu saya juga pengen niat banget nulis karena biar merasa gimana. Tahun 2014 ya, saya tuh merasa kayaknya keren juga nih mas, saya publikasi gitu kan. Kayaknya keren bisa nih gitu kan. Tapi ternyata keren itu tidak cukup. Sekali lagi itu kembali kepada niat ya. Semua kembali kepada niat, karena memang pada saat kita melakukan sebuah publikasi, kalau orientasinya ya kita open ya, kan peneliti itu kan ada banyak ya, ada banyak macamnya peneliti itu. Saya sendiri pun tidak bisa memberikan istilahnya interpretasi yang sama, gitu kan. Semua orang bebas untuk berpikir gitu kan, seperti apa yang dia mau. Nah, kalau kita berpikir penelitian itu hanya untuk mendapatkan insentif atau mungkin untuk mendapatkan value money gitu kan, uang, itu pada prinsipnya memang agak susah untuk mencari sebuah ide. Karena yang namanya sebuah penelitian itu kan pada prinsipnya kan apa ya, sebagai seorang peneliti itu ya menjadi nafas kita sebenarnya gitu kan. Makanya reviewer, nah ini juga gitu. Salah satu komen yang saya dapat dari reviewer ini itu adalah no sense, ya, tidak ada sense of language, ya, tidak ada sense of language, tidak ada sense of research, gitu kan. Dan ini membuat saya terketuk. Saya sampaikan ke supervisor saya. Waktu itu pas saya masih supervisor saya waktu itu saya masuk 2015 di IIUM, dan saya sharing bahwa saya sedang submit waktu itu saya bilang, dan ternyata tahun 2016 saya mendapatkan informasi kalau major revision gitu kan, dan salah satunya adalah tadi no sense of research gitu kan, karena memang menulis itu nggak hanya cuma kita nulis, tapi ada sense-nya, ada sense di situ bahwasanya oke, kita menulis gitu kan. Nah,
Makanya ketulusan seorang peneliti dalam sebuah menulis itu juga diperlukan sebenarnya. Karena apa? Itu yang nanti karena apa yang kita tuang, kita tulis itu juga menjadi sebuah apa namanya penelitian yang bisa kita sharing bersama-sama. Itu sih. Makanya semua kebenaran niat sebenarnya itu. Terus kemudian profesor saya bilang bahwasanya pada saat kita berorientasi kepada money, insentif atau apa namanya itu, ya saya cuma ngikutin kata beliau ya, itu juga terkadang beda. Pada saat kita ditolak, kita tuh kayak sakit hati banget gitu kan. Karena kita udah ngurusin niat gitu kan. Wah, ini kayak gitu. Tapi ternyata memang itu. Tapi pada saat ditolak, terus kemudian karena sense kita tuh sense orang peneliti, ya itu yang harus kita bangun sebenarnya. Saya sendiri pun masih kurang penelitian gitu kan. Saya yakin mungkin teman-teman di sini mungkin lebih banyak penelitian dibandingin saya ya. Nah, itu pada prinsipnya sense of research itu dimulai dibangun pada saat kita menulis gitu kan. Jadi pada saat kita mendapatkan rejected ya, itu kita tidak begitu banyak kecewaan gitu kan. Karena apa? Ya maklum ya gitu kan. Reviewer punya hak untuk memberikan komentar. Salah satunya seperti ini gitu kan, komentarnya itu ya nggak mengenakan. Major revision 3 kali, kemudian minor revision 2 kali. Ini berarti bisa dibilang bandel nih kayaknya nih ya gitu kan, bandel gitu kan. Makanya saya merasa bahwa ini penelitian pertama saya internasional ya gitu kan, dan ini menjadi pelajaran buat saya, dan saya juga belajar bahwasanya publikasi itu nggak semata-mata karena kita ini ya, karena kita dosen dan kita peneliti, yang namanya kita submit ke jurnal, kita juga nggak sembarangan, gitu kan. Kita harus memastikan bahwasanya jurnal yang kita submit itu sama reputable, yang kedua readernya, kita lihat readernya, pembacanya, gitu kan. Sebenarnya niat kita untuk meneliti itu apa sih? Untuk publikasi, apakah kita hanya sebatas karena memang untuk mendapatkan tadi saya bilang oriented ya, atau kita memang ingin sharing keilmuan kita atau mengenal kita gitu kan. Saya sendiri pun sampai saat ini masih terus selalu meluruskan niat saya gitu kan, karena saya sendiri pun ya sebagai manusia pasti saya juga pengen money oriented gitu kan, pengen dapat insentif dan sebagainya, itu nggak terlepas dari saya gitu kan. Tetapi satu hal lagi bahwasanya kita juga harus melurusin niat kita sebenarnya, kenapa sih kita harus menulis gitu kan, dan kenapa kita harus sharing, dan kenapa kita harus memilih-milih apa namanya Q1, Q2, Q3 gitu. Tapi sekali lagi semua dikembalikan kepada peneliti ya. Semua orang punya angan-angan masing-masing, punya tujuan masing-masing, dan saya nggak membatasi itu. Nah, dan ternyata setelah saya 4 tahun banyak membaca, banyak sharing dengan dosen saya, akhirnya sekarang saat ini saya sedang menulis 5 paper ya, dan sudah selesai semuanya papernya, dan tinggal publish ya gitu, tinggal disubmit, mohon maaf ya, tinggal disubmit. Dari kelima paper itu yang ke submit itu baru 1, dan baru bulan Mei kemarin, dan bulan September kemarin alhamdulillah udah apa namanya major revision lagi di jurnal yang sama gitu kan, tapi dengan topik yang berbeda gitu. Maka saya ber ini ya, saya berkesimpulan bahwasanya pada saat kita memang benar-benar apa namanya, bukan fokus ya, tetapi meluruskan niat kita, itu kayaknya memang menulis bisa dibilang lebih mudah kayaknya gitu kan, karena kita tidak terpacu dengan yang namanya ya tadi niat-niat yang lain. Kita memang perlunya sharing gitu kan. Makanya dengan adanya diskusi kajian ini, saya berharap teman-teman semuanya kita belajar bersama-sama untuk meluruskan niat semuanya dulu. Itu yang paling penting gitu. Nah, pada saat meluruskan niat, pikiran kita lurus, insya Allah nanti kita akan banyak paper-paper yang kita ciptakan gitu kan, sehingga nanti pada saat nanti kita mau oke, ini kayaknya udah layak, udah oke nih kayak papernya, udah sampai final conclusion, yuk kita submit kemana gitu kan. Nah, itu yang terjadi, dan alhamdulillah itu udah saya buktikan ternyata memang pada saat kita memang meluruskan niat ya, meluruskan niat, karena memang kita ya silahkan orang lain sudah berkolaborasi dengan apa, sudah melakukan penelitian banyak hal, khususnya Islamic accounting ya atau Islamic banking ya, karena memang areanya kadang susah masuknya itu tergantung area juga gitu kan.
Nah, itu gitu. Tapi ya kita mencoba untuk terus. Tadi ada beberapa hal ya. Keempat, yang paling penting adalah isu yang diangkat ya. Tidak semua itu udah berapa kali, mungkin hampir lebih dari 50 kali lebih ya. Gitu kan. Rejected, 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 kemana rejected gitu kan. Nah, itu juga dari pelajaran saya. Saya paling suka kalau rejected terus dikasih komen. Itu suka saya, gitu kan. Karena apa? Karena berarti artikel kita tuh dibaca oleh editor, terus kemudian kita mendapatkan input dari itu dan kita perbaiki dan kita submit ke jurnal yang lain. Itu artinya menjadi sebuah review gratis ya dari ini. Nah, topik-topik dan juga topik-topik pembahasan Islamic banking, accounting itu kadang tidak semua diterima gitu kan, karena alasannya bisa jadi mungkin this is not the current issue information banget yang disampaikan gitu kan. Tapi sekali lagi, rejected itu bukan berarti mengecilkan niat kita untuk menulis, tetapi harusnya kita bikin semangat berarti ada sesuatu yang kurang benar dalam penelitian kita. Nah, makanya saya berharap dari diskusi ini kita lebih banyak sharing gitu kan, karena saya sendiri pun juga masih malah tidak begitu banyak penelitian saya ya gitu kan, yang Scopus baru ini gitu kan. Dan insya Allah nanti udah ada Scopus lagi satu yang sekarang lagi saya selesaikan untuk major revision di jurnal yang sama, JIBR juga sama. Dan ini juga melewati proses yang mungkin bisa dibilang lebih cepat ya, karena yang sebelumnya itu sampai setahun saya tuh dari submit, dan sekarang saya cuma berapa bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya almost 4 months. Itu bagi saya surprise ya. Itu Pak Akbar Susamto dari saya, tidak banyak, dan mungkin saya lebih banyak untuk diskusi aja nanti. Terima kasih Ya, Pak terima Akbar. kasih Pak. Ini tadi pas saya sempat freeze sebentar, untuk pas freeze-nya pas belum selesai, begitu selesai pas selesai freeze-nya. Sinyalnya hilang sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Bahrul tadi sudah cerita, banyak saya kira yang sudah beliau share dan sangat menarik gitu. Monggo Bapak Ibu sekalian, barangkali di sini ada yang ingin bertanya atau ingin mengomentari gitu ya, atau ingin sharing juga yang relevan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bahrul. Pak Bahrul ini di mana nih? Pak Bahrul di Kuala Lumpur sekarang atau di Jogja? Di Jogja. Oh, di Jogja. Oke. Ada Bapak Ibu sekalian? Kami persilakan. Jadi Pak Bahrul ini termasuk sabar ini prosesnya ya, agak lumayan panjang ya. 2 tahun gitu ya sampai di accepted. 2 tahun ya, tapi publishnya 2018 Pak, jadi mungkin sekitar ya segitu lah ya. 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 Tapi lumayan lah happy ending ya. Emang nggak gampang itu. Mungkin Pak Akbar juga udah banyak mungkin dibandingin saya. Enggak, biasanya saya terus nggak sabar terus nggak diteruskan. Oke. Tapi gini Pak, saya mungkin pengen bertanya tentang substansi. Jadi kesimpulan besar Bapak ini kan bahwa kalau misalnya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan karyawan kita, maka itu akan mengurangi kemungkinan non-performing financing. Betul begitu? Bukan karyawan ya, hubungan baik antara bank dan nasabah. Oh, hubungan baik dengan nasabah. Oke. Bank dan nasabah. Gitu kan. Itu ternyata memang dalam penelitian ini yang skopnya sangat kecil sekali di daerah Surakarta, yang bank yang memang kecil ya, nggak begitu banyak ya. Itu memang ini tidak berpengaruh gitu kan. Tetapi walaupun tidak berpengaruh, mereka tetap melakukan itu. Artinya memang ada niat sebenarnya. Kalau saya melakukan penyebaran kuesioner itu, memang mereka punya niat sebenarnya, sudah punya niat untuk mengembangkan komunikasi nasabah, tapi tidak ada pengaruhnya dengan NPF gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Tapi kan memang menjaga hubungan baik dengan nasabah bukan hanya untuk NPF kan, untuk marketing juga kan, untuk menjaga loyalitas
nasabah dan seterusnya begitu ya. Karena kita berekspektasi bahwasanya pada saat kita ngasih reminding, kasih penjelasan itu kayak apa ya, mereka merasa pakai wah ini kok masih orangnya baik, ini banknya kok gini gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke sense behavior-nya, perilakunya. Harusnya dengan adanya perilaku yang baik dan sebagainya, itu harapannya itu juga feedback-nya itu juga baik gitu kan. Akhirnya mereka mau mengangsur secara tepat waktu, nggak ada masalah gitu kan. Tapi ternyata enggak juga. Ya, Argumennya di oke. situ. Tapi berarti anu ya, Pak. Tadi sebenarnya Pak Baru sudah cerita ya tentang penggunaan istilah labor di situ, berarti sebenarnya anu ya, nggak pas gitu atau gimana? Ya, kalau dari segi bahasa sebenarnya kemarin juga sempat bingung apa ya bahasanya, hubungan kerja gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah apa namanya, pengembangan hubungan kerja. Pengembangan hubungan kerja. Jadi labor di sini tuh sebenarnya tuh kerja, bukan ketenaga kerjaan sebenarnya gitu kan, kerja. Hmm, Makanya banyak reviewer itu ada kan waktu itu kan kalau nggak salah reviewernya dua gitu kan. hmm. Sama-sama mempertanyakan arti labor. Labor ini apa gitu maksudnya gitu kan. Maksudnya pengembangan hubungan kerja atau apa ya, kita harus jelasin bahwasanya hubungan kerja di sini means that the relationship between bank, Islamic bank, dan juga kepada nasabah customer. Islamic bank represent by the marketing gitu kan, marketingnya, dan kemudian nasabah ya customernya gitu. Intinya seperti itu sih kemarin. Makanya arti labor itu kalau dalam kamus Oxford tuh artinya kalau nggak salah ya tenaga kerja ya. Labor itu bisa karyawan, bisa gitu deh. Waktu itu tidak terpikir misalnya menggunakan apa istilah klien relationship atau apa begitu ya, saya nggak tahu. Cuman yang less kontroversial gitulah. Pakai klien itu dicoret. Oh, dicoret malahan. Gitu. Dicoret sama dia gitu kan, dicoret. Dia lebih fokus pada labor, cuma harus jelasin labor itu example-nya apa. Example-nya, what is example by the labor, atau labor relationship development itu stand for what gitu. Dia harus Hmm. jelasin gitu, stand for what gitu kan. Apakah memang stand for this and this, on how you explain gitu kan. Maka agak susah gitu kan. Ini juga menjadi ini juga sih catatan saya juga, artinya kalau kita memang pengen publish di sebuah jurnal, kita harus menggunakan istilah-istilah yang common atau yang well known, yang biar reader itu juga membacanya tuh ngerti, oh maksudnya kayak gini toh gitu. Jadi istilah-istilah ini juga, makanya salah satu komentar reviewer itu adalah jargon. Hmm. You have to make sure your jargon is in the right way and it can be understanding by the reader gitu. Dia nggak Hmm. ngomong reviewer tapi reader. Bad Artinya di sini reader. berarti di sini artinya bahwasanya tulisan kita itu nggak cuma dibaca sama reviewer, berarti harapannya pada saat kita dibaca sama orang lain itu pemahaman kita sama gitu kan. Gitu sih. Hmm. Baik, menarik nih, menarik. Oke, ada Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Saya persilakan di sini. Pak Agung Pras. Ya, makasih Pak Akbar. Pak Akbar tahu aja saya udah ngeklik ini apa namanya tanda mau bicara. Assalamualaikum Pak Barul Ilmi, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Agung, saya muridnya Pak Akbar di PIH. Sebelumnya saya lama nih Pak Bahrul, saya lama di bagian penagihan. Jadi yang nomor satu saya mau konfirmasi, saya mau menanyakan kalau di tempat saya dulu, kami dulu tuh namanya, karena saya kepala penagihan Pak. Jadi kita udah ganti tuh Pak, ganti apa namanya, mindsetnya bahwa orang nagih itu bukan harus galak. Tapi namanya kita seperti di depan Pak, seperti orang CS atau seperti marketing yang biasa, kita namakan sebagai CRM tuh Pak. Customer Relationship Management. Itu yang kita terapkan, bahkan untuk collection pun kita menerapkan itu Pak. Customer Relationship Management. Bahasanya itu. Kalau di dunia marketing sekarang tuh kan CRM itu seperti bikin funneling segala macam kok yang di dunia marketing online. Tapi kok di penagihan pun ada itu Pak, Customer Relationship Management. Jadi kita nagih kepada nasabah dengan istilahnya kalau di kita CRM-nya itu untuk penagihan juga dilakukan. Nggak tahu kalau sekarang mungkin juga tetap masih dilaksanakan. Itu seri yang pertama. Yang kedua terkait dengan ini Pak, saya setuju bahwa kalau saya praktiknya Pak ya, saya praktiknya itu saya sudah menerapkan di beberapa tempat.
di Kalimantan, kemudian di Sumatera bagian selatan tuh sama Pak. Kalau orang Sumatera bagian selatan tuh penagihannya sulit Pak ya. Jadi hubungan kedekatan tadi Bapak bilang tuh, kedekatan antara kita orang bank dengan kliennya ataupun nasabah yang bermasalah itu berdampak positif terhadap perbaikan di sisi NPF. Nah, saya yang bertanya adalah di penelitian Bapak atau juga diungkap dalam wawancara ataupun nanti ada, nggak tahu, tadi saya mohon maaf agak terlambat waktu Bapak menyampaikan metodologi, saya nggak ikut. Jadi apakah sebenarnya dari metodologi ataupun mekanisme penagih yang dilakukan itu menjadi alasan tidak sih, misalkan si pemarketing banknya itu mengikuti SOP, atau jangan-jangan yang sebenarnya yang berpengaruhnya itu adalah pelaksanaan SOP dengan baik gitu terhadap NPF-nya, bukan sekedar dalam tanda kutip CRM-nya itu adalah bagian dari sebuah sistem penagihan yang lebih komprehensif gitu Pak. Itu aja Pak Bahrul sharing saya yang pertama tadi, yang kedua ada sedikit pertanyaan untuk Pak Bahrul dari pengalaman penelitian sebelumnya. Terima kasih Pak Bahrul. Pak Agung, langsung saya jawab ya. Oke, jadi kalau tadi Pak Agung belum mengikuti dari awal ya, jadi memang penelitian saya ini lebih kepada kuesioner ya, kuantitatif ya, primary dan secondary gitu kan. Nah, jadi kalau yang primary sebenarnya kita bisa melihat ya bahwasanya waktu pas saya melakukan penelitian di daerah Surakarta, di bank waktu itu, salah satunya bank Muamalat dan juga satu bank yang lain yang waktu itu yang sempat masih uus ya gitu. Nah, saya melakukan penelitian itu memang kondisinya memang melihat sudut pandang seorang marketing. Nah, pada saat marketing itu melakukan sebuah approach yang baik sampai ke penagihan secara baik, terus kemudian melakukan pendekatan secara baik, ngasih reminder, oke, dengan adanya itu memiliki potensi untuk istilahnya meminimalisir adanya NPF yang tinggi gitu kan. Karena pada saat kita ada pendekatan yang baik, itu they assumes that if customer they will pay their payment installment gitu kan. Mereka berharapnya itu bisa ngangsur secara baik juga gitu kan. Nah, karena kita memang tidak menggunakan interview tapi lebih kepada pendekatan kuesioner kuantitatif data primer, maka kita tidak melihat spesifik kok tidak berhubungan kenapa ya, dan kemudian kalau berhubungan yang pas seperti apa ya gitu kan. Karena kalau di dalam statistik di sini dia lebih simultan ya, jadi kedua-duanya. Jadi kalau Islamic bank syariah, pembiayaan syariah dan juga relationship development itu dilakukan secara bersama-sama, itu ternyata berpengaruh positif gitu kan. Artinya memang secara analisis kalau dari angka SPSS kita sebutkan bahwasanya memang kedua-duanya itu memiliki potensi secara baik untuk menurunkan tingkat NPF gitu kan. Nah, artinya memang perlu ada sebuah berjalan bersama-sama antara pengembangan pembiayaan syariah dan juga pendekatan kepada nasabah gitu. Tetapi kalau dilakukan secara mandiri, artinya labor relational development itu ternyata dihitung sendiri, dianalisis sendiri, itu dia tidak ada hubungannya. Berarti memang pada prinsipnya dalam area Surakarta, khususnya di daerah Surakarta itu marketing walaupun mereka melakukan pendekatan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya. Nah, bisa jadi memang mungkin customer-nya mungkin udah aware dan mereka nggak perlu diingatkan pun mereka udah bayar, mungkin gitu kan, mungkin bisa jadi. Dan mungkin bisa jadi culture ya. Nah, ini juga bahan diskusi saya Pak Agung untuk penelitian selanjutnya, karena memang saat ini saya sedang melakukan penelitian di Aceh ya. Jadi saya dan mahasiswa saya sedang melakukan penelitian di Aceh, khususnya bank di Aceh ya gitu kan. Jadi culture orang-orang Aceh itu pada saat gini ya, kan di Aceh itu kan saya sempat diskusi juga sama manajer bank di Aceh itu, saya lupa namanya siapa, waktu pas mereka berkunjung ke sini, kita ngobrol bareng, diskusi bareng sama teman-teman yang kerja di Bank Aceh, mereka levelnya middle management, dan mereka mengatakan bahwasanya kita itu kadang-kadang kadang-kadang nasabah itu sampai malu ketemu sama karyawan Bank Aceh
ini Bank Aceh ya, bukan bank di Aceh ya, ini Bank Aceh ya, Bank BBD Aceh yang sekarang udah syariah full pledge itu. Karena kenapa? Karena setiap kali ke masjid kita tiap hari ketemu sama orang itu terus gitu. Jadi kadang-kadang nggak enak gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya ya, ada behavior, ada perilaku yang membuat seseorang itu semakin kalau bahasa Jawanya apa, sungkan ya. Aduh, masih ketemu lagi gitu kan. Masih walaupun 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 marketingnya itu nggak ngomong bu kapan bayar, ya, itu terjadi di Bank Aceh itu terjadi gitu kan. Jadi mereka istilahnya gini, mereka tuh melakukan pinjaman sekaligus pembayaran, dan mereka pembayarannya juga rutin dan rajin gitu kan. Ada beberapa pengalaman seperti itu, tapi ada juga yang molor juga sih sebenarnya. Tapi bisa dibilang bahwasanya mereka itu istilahnya malu, bukan malu ya, apa ya, sungkan gitu loh. Tiap hari ketemu di masjid sama masnya itu, gitu. Karena di Aceh itu kan dia kan masjid kan ini ya cukup lumayan banyak kan, mereka juga gitu kelihatan gitu kan. Makanya pada saat diskusi tentang masalah NPF ini khususnya dalam pertanyaan saya ini, mereka mengatakan bahwasanya di Aceh itu berpengaruh banget Pak gitu kan. Karena apa? Karena tiap hari ketemu sama kita gitu kan. Oh iya Pak, nasabah kita ya itu aja orang-orang ya gitu kan, klik kelihatan gitu kan. Nah, nah ini bisa jadi di daerah Surakarta itu kan mungkin ini ya tidak se ekstrim perkembangannya seperti di Surakarta ya. Walaupun Surakarta juga banyak bank syariah sebenarnya, di Solo itu banyak bank syariah gitu kan. Cuma mungkin ya tadi heterogen, dan kemudian mungkin mereka juga ya beda culture, beda itu juga pengaruh juga gitu kan. Nah, makanya mungkin saya tidak melihat dari segi interview ya bagaimana kenapa enggak gitu. Makanya ini menjadi kekurangan juga, dan salah satu saran untuk penelitian selanjutnya memang harapannya ini pembahasan mengenai labor relationship development, atau mungkin yang tadi dibilang Mas Agung istilah sekarang itu istilahnya customer relationship itu, CRM itu, harapannya itu dikembangkan lagi gitu kan. Karena untuk bisa kita akan melihat juga seperti apa. Karena saya sekali lagi penelitian ini lebih kepada region gitu kan. Jadi skopnya itu kecil sekali gitu kan. Makanya reviewer itu melihat bahwasanya ini tuh tidak merepresentasikan Islamic banks kan in Indonesia gitu kan. Harusnya tuh lebih luas. Mungkin Pak Agung bisa menjadi juga masukan juga, walaupun ini juga tidak apa namanya tidak berpengaruh di daerah Surakarta ya, tapi mungkin di tempat jenengan mungkin ini juga bisa berpengaruh, seperti di Bank Aceh itu ternyata memiliki potensi positif gitu kan. Vibes-nya itu ternyata memiliki apa ya istilahnya ya, ya karena sering ketemu akhirnya mereka punya rasa sungkan untuk tidak membayar angsuran gitu. Gitu Pak Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bahrul. Ada lagi barangkali yang ingin menyampaikan, yang ingin berdiskusi, bebas. Ada ini di sini ada beberapa teman, ini saya kira banyak, ini harusnya ada yang mungkin akan menyampaikan ini. Pak Heri, biasanya ada Pak Heri. Karena ditunjuk Pak Akbar ya harus Nah, pokoknya kalau Pak Heri ada itu siap-siap aja, nanti sekali-sekali tak tunjuk gitu. Pak Akbar. Selamat malam Pak Bahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik dari Pak Bahrul ini. Saya ingin banyak belajar dari Pak Bahrul. Langsung saja pertanyaan Pak Bahrul kaitannya dengan apa namanya data ya. Saya masih meyakini kalau jurnal-jurnal internasional itu lebih memperhatikan data-data internasional ya daripada data nasional. Data nasional diperhatikan dari data regional. Tapi dari review IJBER ini untuk menunjukkan anti mainstream ya. Pasti ada sesuatu yang istimewa dari papernya Pak Bahrul ini sehingga yang regional pun bisa sama ya, diperhatikan sebagai internasional data. Nah, mungkin pertanyaan sebagaimana review pada umumnya ya, Pak Bahrul. Tadi Pak Bahrul sudah menjelaskan kaitannya dengan alasan mengambil data di Surakarta atau di Solo itu cuma dua bank ya, Bank Muamalat sama Bank Danamon ya, Bank Danamon.
Mungkin pernah ditanyakan juga reviewer, mengapa hanya 2 bank, mengapa di Surakarta. Nah, tapi saya yang soroti itu ini kaitannya dengan data primer dan sekunder itu ya. Itu ada data primer dan sekunder. Primernya itu ada 15 responden yang mungkin diwawancarai di kedua bank itu, Bank Muamalat sama Danamon. Nah, yang diwawancara itu kalau nggak salah pihak pekerja di Bank Muamalat sama Danamon, ya, Pak Baru. Kuesioner, Pak, distribusi kuesioner. Ya, nggak pakai. Ya. Nah, saya tanyakan kaitannya dengan ini, hubungan dengan konsumen itu datanya dari mana? Apakah dari persepsi pekerja itu bahwa dia sudah punya hubungan baik atau hubungan dekat dengan konsumen, atau ada data sendiri yang mengambil langsung dari persepsi konsumen? Ada 2 data, misalnya data primer untuk konsumen dan mungkin dari sisi produsen sama sisi konsumen, atau dari sisi demand dan supply. Demand kan nasabah ya, supply itu kan bank ya. Nah, saya belum menangkap itu, atau mungkin cuma sekedar persepsi dari pekerja bahwa dia punya hubungan baik dengan konsumen, sehingga hubungan baik itu menyebabkan pembiayaan bermasalah, kredit macetnya atau kredit bermasalahnya jadi berkurang. Itu Pak Bahrul, itu aja, terima kasih. Ya, silakan Pak Bahrul. Pak Heri atas pertanyaannya. Tadi kayaknya pertanyaan yang kedua kayaknya saya nggak dengar karena mungkin kurang stabil ya. Saya akan coba jawab yang pertama dulu aja. Jadi karena kita menggunakan kuesioner ya, dan ini mungkin hampir sama jawaban saya seperti yang jawaban dari Pak siapa nih? Pak Agung ya tadi ya. Yang sebelum Pak Heri tadi. Saya lupa ya, Pak Agung siapa tadi. Nah, jadi kuesioner ini memang hanya terbatas untuk lingkup di Surakarta, dan kemudian banknya hanya cuma Bank Muamalat dan Danamon, gitu kan. Dan itu tidak ada represent point of view daripada customer. Jadi di sini asumsinya adalah pada saat mereka melakukan beberapa item-item tadi, labor relationship development itu secara baik, itu asumsinya adalah mereka sudah melakukan itu, dan asumsinya adalah customer sudah menangkap itu. Makanya item pertanyaannya itu bahwasanya saya telah melakukan ini. Nah, atau artinya berarti mereka sudah melakukan itu, gitu kan. Makanya kita memberikan asumsi bahwasanya berarti bank syariah sudah melakukan itu dan mereka menerima, dan customer juga memahami itu. Nah, itulah yang kita maksud hubungan. Artinya mereka, sekali lagi ya, ini sudut pandangnya lebih ke sudut pandang perbankan, gitu kan. Jadi saya ingin melihat perbankannya. Mungkin saya harusnya juga melihat dari sisi customer-nya ya, memastikan bahwasanya apakah mereka memang mendapatkan perlakuan yang seperti itu juga, gitu kan. Hubungan itu juga gimana? Apakah menurut mereka juga ada? Nah, makanya sudut pandangnya ini, betul kata Pak Heri tadi, memang sudut pandangnya ini berbeda antara customer dengan pihak kepentingan perbankan itu. Maka di sini hanya kita batasi hanya cuma dari sudut pandang perbankan. Artinya pada saat they information they give, gitu kan. Tetapi pada saat mereka melakukan cross check 1, 2, 3, 4, 5 dan mereka tidak melakukan, atau mereka mungkin ragu-ragu, berarti itu diasumsikan bahwasanya mereka belum melakukan itu juga, gitu. Jadi labor relationship development itu memang ada beberapa indikator ya. Saya agak lupa ya indikatornya apa aja. Ada lumayan banyak pertanyaan yang diajukan, gitu kan, yang saya ajukan waktu itu, dan ternyata memang rata-rata mereka mengatakan bahwasanya ya mereka melakukan itu, gitu kan. Mereka melakukan itu. Nah, bisa jadi jawaban kelas banget ya. Mungkin bisa jadi tidak signifikan, bisa jadi mungkin karena memang skop respondennya tidak banyak, cuma 15, seperti yang Pak Heri sampaikan tadi. Gitu. Itulah yang menyebabkan bisa jadi mungkin
respondennya kurang memberikan interpretasi secara baik dalam penelitian ini gitu kan. Kita ngomong bahwasanya NPF-nya seperti ini sebagainya, tapi ternyata memang ya tadi tidak berdampak. Bisa jadi respondennya itu sedikit gitu. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, memang di jurnal internasional itu memang saya sudah membuktikan ini bahwa jurnal internasional juga bisa kok menerima scope-nya region. But we have to note and we have to explain more detail regarding the issue, gitu kan. Kita harus memberikan info itu lebih detail lagi informasinya, gitu kan. Jangan sampai pada saat kita menangkap sebuah isu-isu, kita tahu isunya seperti apa, tapi kita menuliskannya tidak secara detail, itu juga menyebabkan orang reader atau reviewer itu ternyata juga tidak satisfying, ya, tidak puas dengan tulisan kita gitu kan. Nah, makanya sekali lagi mungkin ya bisa jadi fokusnya memang ini fokus perbankan ya Pak Heri. Tapi sekali lagi memang kita juga harus melihat di dalam customer itu sendiri. Mungkin itu yang pertama yang saya jawab. Tapi yang kedua tadi apa ya? Saya nggak dengar tadi kata yang kedua tadi. Mungkin Pak Akbar bisa bantu saya tadi jawab apa pertanyaannya Pak? Yang kedua saya lupa. Diulang lagi aja Pak Heri, diulang lagi lebih singkat gitu. Kayaknya itu cukup gitu. Sudah menjawab. Oh, tidak Pak ya? Ya. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Heri, Pak Bahrul. Saya kira masih ada satu pertanyaan lagi, satu kesempatan lagi lah, masih cukup waktunya kalau ada. Tapi begini mungkin, nggak ada yang audiens aja silakan. Silakan para audiens. Ada Pak Dimas juga di sini kayaknya. Mana Pak Dimas tadi? Pak Dimas, saya sekali-sekali Pak Dimas. Sesama UM ini. Ya, Pak Akbar, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Pak Bahrul. Yes, Pak Dimas. Pak Bahrul, di penelitian Bapak ini kan melihat NPF ya. Itu pengaruh daripada apa tadi? Terhadap NPF apa Pak? Labor relationship ya, dan juga apa tadi judulnya Pak Bahrul? Islamic financing. Halo. Ya, coba balik ke halaman judul biar langsung kelihatan. Ya, langsung kelihatan. Oke. Nah, ini yang Pak Bahrul teliti, yang Islamic Financing Scheme ini, apakah secara agregat Pak Bahrul atau melihat dari kontrak-kontrak yang ada Pak Bahrul? Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya memang menyasar setiap kontrak yang ada, itu kira-kira apakah dampak terhadap NPF-nya itu sama atau berbeda Pak Bahrul? Mungkin itu saja Pak Akbar, karena waktunya juga terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas pertanyaannya. Pak Dimas ini, Oke. Jadi ini menjadi kekurangan juga Pak Dimas. Jadi Islamic Finance, pembiayaan saya ini tidak fokus kepada satu pembiayaan, tidak hanya cuma fokus pada beberapa pembiayaan ya. Jadi lebih kepada agregat ya gitu kan. Jadi secara keseluruhan majority gitu kan. Jadi lebih kepada financing-nya. Makanya data yang diambil itu dari OJK ya. Gitu kan. Maka data itu cuma pembiayaan aja, pembiayaan rate-nya pembiayaan gitu kan. Dan saya tidak melihat dia menggunakan akad apa, itu nggak melihat itu kan. Dan ini juga menjadi sebuah catatan juga memberikan memecah. Jadi jumlah itu dipecah-pecah sesuai dengan akad-akadnya. Wah, ini agak lama gitu kan. Ya saya bilang bahwasanya saya itu diberikan kolom komentar ya, saya sampaikan bahwasanya this study only focus on Islamic financing throughout gitu kan, overall gitu kan. Maka how to measure the Islamic financing is based on the data from the OJK website gitu. Itu yang
yang jadi fokusnya gitu. Jadi kita nggak melihat di situ, dan mungkin ya kita kasih argumen kepada komentar reviewer bahwasanya kita tidak melihat per akadnya gitu. Dan memang bagusnya, betul kata Pak Dimas, bagusnya di sini harusnya kita bisa melihat akad, karena pada prinsipnya pendekatan untuk apa ya labor relationship ini itu sebenarnya pada prinsipnya juga ada pendekatan dari segi akad juga gitu kan. Karena ada berbagai macam akad yang ada di perbankan syariah, itu harusnya juga beda pendekatan juga untuk pada nasabah gitu kan. Baik itu yang nasabah murabahah, mudharabah, ataupun musyarakah, hawalah, sebagainya, itu pada prinsipnya juga ada beberapa pendekatan yang nggak mungkin disamain gitu kan. Karena memang mereka memiliki tujuan dan orientasi masing-masing dalam akad itu. Nggak perlu saya jelaskan, insya Allah semua paham. Intinya memang pada prinsipnya memang penelitian ini tidak melihat setiap akad Pak Dimas. Jadi memang ini secara agregat keseluruhan. Itu sesuai dengan data dari OJK yang Islamic Financing gitu. Itu Pak Dimas dan Pak Akbar. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, oke, karena sudah jam 20.30 gitu, mungkin kita tidak bisa mengambil satu pertanyaan lagi, tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Bahrul yang telah berkenan malam ini sharing dengan kita, gitu ya. Semoga menjadi amal jariah, menyemangati kita, gitu ya, bahwa kita bisa, gitu ya, kita bisa, gitu saya kira. Nah, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Insya Allah pekan depan di sini, pekan depan Bu Anissa Fitria nih. Anissa Fitria sudah hadir di sini. Anissa Fitria minggu depan yang akan berbagi ilmu juga kepada kita. Di mana nanti salah satu paper beliau yang saya lupa di mana, tapi kalau nggak salah di Jabar juga ya, gitu ya. Jadi gitu insya Allah. Dan mungkin kapan-kapan Bapak Ibu yang lain juga kami undang untuk bisa berbagi begitu. Silahkan bisa mengontak saya langsung secara japri gitu. Mungkin Pak Dimas atau mungkin Pak Masudi atau mungkin yang lain gitu ya, yang belum pernah gitu untuk sharing gitu. Pak Al-Haq Kamal juga ada di sini. Baik, gitu ya. Saya kira untuk malam ini kita cukupkan sekian. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semuanya. Sehat selalu. Pak Bahrul insya Allah nanti sertifikat, surat ucapan terima kasih dan semacamnya begitu nanti insya Allah kami susulkan, gitu ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah.